Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dokter, selamat malam teman-teman semua. Izin perkenalan diri, saya Zaki Saifuddin dari Angkatan 2019, NRP 133, anggota kelompok Lab Act B2. Di sini saya akan membawakan asistensi Lab Activity Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Pada blok yang saya jalani yaitu blok Genitourinary System. Next. Nah, jadi di sini saya mendapatkan kasus nomor 4, ada seorang laki-laki berusia 35 tahun mengeluh adanya benjolan pada penisnya tanpa disertai nyeri dengan diameternya itu 3 cm, tepi irregular warna coklat. Pasien mempunyai riwayat sering bergonta-ganti pasangan. Setelah dilakukan eksisi, didapatkan hasil diagnosa berupa kondiloma acuminatum. Nah, pembahasan yang saya akan bahas dari kasus nomor 4 yang saya dapatkan ini adalah yang pertama patogenesis dan patofisiologi penyakit. Kemudian juga definisi, etiologi, manifestasi gejala, faktor risiko, komplikasi, dan prognosisnya. Kemudian juga gambaran makroskopik dan juga gambaran mikroskopik daripada kondiloma acuminatum. Yang pertama definisinya. Definisi dari kondiloma acuminatum adalah, atau kondiloma acuminatuma, itu adalah penyakit kulit yang disebabkan human papilloma virus atau HPV jenis tertentu ditandai tumor menyerupai kutil di daerah genital, warna seperti daging dengan gambaran cauliflower atau gambarannya seperti mirip dengan kembang kol. Karena untuk etiologinya, penyebab dari kondiloma acuminata adalah human papilloma virus. Human papilloma virus adalah virus DNA yang merupakan virus epiteliotropik menginfeksi, atau dia itu virus yang menginfeksi epitel dan tergolong dalam famili virus yaitu famili Papovaviridae. Tipe yang pernah ditemui pada kondiloma acuminata atau acuminatum adalah tipe 6, tipe 11, tipe 16, tipe 18, tipe 30, tipe 31, tipe 33, tipe 35, tipe 39, 41, 42, 44, 51, 52, dan 56. Dari semua tipe tersebut yang sering dijumpai pada kondiloma acuminata adalah human papilloma virus tipe 6, 11, 16, dan 18. 70%-nya itu adalah tipe 6 dan tipe 11. Jadi untuk tipe yang paling sering itu adalah dua tipe ini, yaitu tipe 6 dan tipe 11. Kemudian untuk regen daripada human papilloma virus 16 yaitu ada E1-nya adalah untuk replikasi, kemudian E2-nya itu untuk replikasi dan transkripsi, E4-nya itu pelepasan virus, E5-nya menghindar dari sistem imun, E6 mengikat P53, E7-nya itu mengikat PRB. Kemudian untuk reagensnya itu L1 protein kapsid mayor, L2 protein kapsid minor. Nah, untuk faktor risiko sendiri dari kondiloma acuminatum itu ada fluor albus, kemudian pada kemaluan yang belum disirkumsisi pada pria atau belum disunat, kemudian juga seks anogenital yang paling sering itu seks yang dari kemaluan ke anus. Kemudian juga kurangnya higienitas atau higienitas yang tidak terjaga dengan baik sehingga menyebabkan rentannya untuk terinfeksi virus yaitu human papilloma virus. Kemudian untuk gejala klinisnya, jadi untuk keperluan klinis daripada kondiloma acuminatum ini dikelompokkan berdasarkan bentuknya, yaitu kondiloma acuminatum bentuk papul, yaitu karena didapati lesi bentuk papul, biasanya didapati pada daerah dengan kreatinisasi sempurna, seperti batang penis, di gambar ini pada batang penis, kemudian pada vulva bagian lateral, lalu daerah perianal dan daerah perineum. Kemudian kelainan itu berupa papul dengan permukaan yang halus dan licin, multiple, dan tersebar secara diskret. Nah, kemudian di sini untuk bentuk acuminata itu terutama dijumpai pada lipatan dan lembab, dan tempatnya itu yang lembab. Kemudian juga terlihat vegetasi bertangkai dengan permukaan yang berjonjot seperti jari, kemudian beberapa kutil dapat bersatu membentuk lesi yang lebih besar sehingga tampak seperti kembang kol. Kemudian juga lesi yang besar ini sering dijumpai pada wanita yang mengalami fluor albus, pada wanita hamil, dan pada keadaan imunitas terganggu. Nah, jadi juga beberapa menyebutkan bahwasanya pada wanita hamil ini rentan untuk terkena kondiloma acuminatum atau bisa disebut juga sebagai kutil pada kemaluan. Kemudian untuk komplikasinya, di sini saya muat gambar kondiloma yang mega kondiloma, yaitu kondiloma yang sudah
sangat besar, sehingga dia menyebabkan kerusakan lapisan kulit yang localized atau terlokalisir. Kemudian juga perubahan menjadi ganas, kemudian transmisi ke janin pada ibu hamil itu yang rentan, kemudian juga adanya kekambuhan. Nah, prognosisnya sebenarnya kondiloma ini dia walaupun sering residif, tapi prognosisnya itu baik. Nah, tapi kekambuhan itu dapat terjadi karena adanya infeksi berulang. Kemudian juga adanya masa inkubasi human papillomavirus yang menginfeksi itu yang cukup panjang. Kemudian juga adanya lesi subklinis, kemudian virus yang menetap pada kulit sekitar lesi, keadaan imunosupresi yang mendasar. Kemudian untuk patogenesis dan patofisiologinya, nah jadi kan tadi kan kasus yang saya dapatkan ini adalah tuan yang berumur 35 tahun, dengan dia itu memiliki riwayat bergonta-ganti pasangan pada saat melakukan hubungan seksual. Nah, kemungkinan itu adanya kontak dengan human papillomavirus. Dan tadi kan human papillomavirus itu kan yang sering menginfeksi manusia atau yang sering menginfeksi manusia itu adalah human papillomavirus 6 dan 11, di mana 70-80% itu dari sekian banyak human papillomavirus yang menginfeksi itu adalah human papillomavirus 6 dan 11. Nah, kemungkinan human papillomavirus 6 dan 11 ini yang masuk melalui mikrolesi. Nah, dia itu nantinya akan melakukan penetrasi melalui kulit, sehingga akan menyebabkan terjadi mikroabrasi pada permukaan epitel. Nah, ketika adanya mikroabrasi pada permukaan epitel, berarti kan epitel itu dia ditumpangi oleh patogen. Nah, ketika ditumpangi oleh patogen, itu akan menyebabkan dua. Yang pertama, respon radang. Nah, kita bahas ini respon radang dulu. Jadi ketika terjadi respon radang atau respon inflamasi, itu akan merangsang mediator-mediator inflamasi yang nantinya akan menstimulasi daripada saraf perifer, dan itu akan mengantarkan pesan gatal kotak atau sinyal gatal kotak, sehingga itu akan menimbulkan impuls elektrokimia yang pada saat ini itu adalah impuls gatalnya sepanjang nervus ke dorsal spinal cord. Nah, itu akan mencapai ke thalamus, dan nantinya pada saat sampai di lokasi gatalnya, itu akan menentukan juga intensitasnya, dan akan menimbulkan persepsi gatal, sehingga pada kasus ini kan didapati adanya gangguan rasa nyaman atau gangguan yaitu gatalnya. Kemudian juga apabila pada kasusnya itu kan tadi kan epitel ini telah ditumpangi oleh patogen, itu nantinya akan bisa juga menyebabkan keputihan. Nah, kenapa? Karena itu bisa disertai juga oleh infeksi daripada mikroorganisme, jadi nggak hanya patogen yang virus ini aja. Nah, itu akan menyebabkan tercium bau, kemudian juga berwarnanya itu kehijauan. Nah, itu juga menyebabkan gatal dan terasa terbakar, sehingga pada saat orang yang terinfeksi human papillomavirus itu tidak akan merasakan nyaman saat melakukan hubungan seksual. Kenapa? Karena terasa terbakar daripada kemaluannya. Nah, itu menyebabkan pada kemaluan itu terjadi gangguan dari fungsi kemaluan sebagai alat reproduksi atau saat berhubungan seksual. Kemudian saya lanjutkan, jadi pada saat terjadi mikroabrasi permukaan epitel itu juga akan terjadi human papillomavirus itu akan masuk ke lapisan basalnya. Nanti dia akan mengambil alih daripada DNA, sehingga nantinya dia human papillomavirus itu akan naik ke epidermis. Nah, ketika dia sudah naik ke epidermis, itu dia akan bereplikasi, dan replikasinya itu tidak terkendali, dan replikasinya itu di epidermis, sehingga kalau di gambarannya itu akan terdapat nodul kemerahan di sekitar genitalia atau di sekitar kemaluan. Kemudian nantinya si nodul-nodul kemerahan ini itu akan menumpuk menjadi seperti bunga. Makanya kan pada penyakit ini itu disebut penyakit kembang kol gitu, karena pada kemaluan itu terlihat misalnya pada batang penis itu terlihat seperti kembang kol, dan juga nodul-nodul ini bertumpuk sehingga tampak seperti kutil yang menumpuk menjadi satu seperti itu. Nah, penumpukan nodul merah ini nantinya akan membuat nodul-nodul ini beberapa pecah. Nah, ketika pecah, dia itu akan muncul seperti muncul lesi, dan karena lesi-lesinya ini kan dia bekas pecahan-pecahan yang tertumpuk-tumpuk, dia lesinya ini terbuka dan rentan untuk terpajan. Nah, dan lesi yang terbuka ini kan masih ada virus dan mikroorganisme. Nah, itu juga menjadi rentan untuk terjadinya pelepasan virus bersama sel epitel ketika orang yang telah memiliki human papillomavirus itu dia melakukan hubungan
seksual dengan orang yang sehat. Nah, itu rentan dia menularkan atau dinamanya dengan resti penularan atau resiko tinggi penularan daripada human papillomavirus. Nah, kemudian di sini ilustrasinya pada stratum corneum itu akan terjadi proses hiperkeratosis. Nah, kemudian juga pada stratum granulosum itu juga akan terjadi proses perubahan, yaitu proses parakeratosis. Kemudian pada stratum basale dan stratum spinosum, basale dan stratum spinosum itu akan terjadi koilosis. Lalu yang terakhir pada basalamina dan juga pada stratum basale itu akan terjadi akantosis. Nah, proses ini itu adalah proses daripada papillomatosis. Kemudian di sini saya akan bahas gambar terakhir, saya akan bahas gambaran makroskopik dan gambaran mikroskopik daripada kondioma acuminatuma. Yang pertama gambaran makroskopik, di sini saya muat gambar yang saya dapat, yaitu ada 4, di mana untuk secara garis besar gambaran makroskopik daripada kondioma acuminatum itu adanya vegetasi eritematosa di genital atau di sekitar kemaluan itu terjadi eritematosa dan juga tampak seperti bertangkai, makanya dia bisa tampak seperti kembang seperti itu karena ada tampak tangkai-tangkainya. Ini gambar yang ujung kiri. Kemudian juga antara permukaannya itu berbintil-bintil nih pada gambar yang 2 di atas ini. Nah, lalu kita lanjut ke gambaran mikroskopiknya, di mana pada gambaran mikroskopik dari kondioma acuminatum itu stromanya bercabang-cabang dari jaringan ikat dan pembuluh darah. Kemudian ada sebukan dari sel radang kronis, divisi epitel gaping berlapis yang hiperplastik, dan juga pertumbuhan berjonjot. Nah, kemudian juga yang tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, itu adanya hiperkeratosis, parakeratosis, dan koilosit, itu sel dengan halo. Kemudian yang terakhir adanya akantosis. Nah, ini untuk referensi yang saya ambil, ada beberapa. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.